Lantas bagaimana dengan kondisi seperti sekarang, Kang? Di mana salah satu kontestannya Cawagupnya meninggal dunia itu langkah ke depan bagaimana, Kang? Ya, jadi berdasarkan ini Undang-Undang Nomor 10 2016 dan juga PKPU 17 2024. Hmm. Jadi ketika ini kan calonnya kan sudah ditetapkan gitu kan sebagai calon bupati dan wakil bupati Ciamis gitu kan. Hmm. Sehingga pelaksanaan pilkadanya tetap berlanjut gitu kan. Oke. Hmm. Nah, cuman emang ada kewajiban diharuskan berdasarkan undang-undang itu Hmm. kita KPU Kabupaten Ciamis diwajibkan untuk beritahukan kepada masyarakat nanti di TPS Hmm. bahwa untuk calon nomor 2 gitu kan, Hmm. wakil bupatinya meninggal dunia. Itu mungkin sekarang. Hmm. Oke. Jadi dan kita sudah mengkoordinasikan itu, sudah Hmm. menginstruksikan kepada PPK, PPS dan juga supaya diteruskan ke KPPS Hmm. untuk supaya diumumkan nanti kan di TPS Hmm. tersebut Hmm. baik secara lisan maupun Hmm. tulisan gitu kan, Hmm. Hmm. untuk diberitahukan bahwa calon wakil bupati yang di nomor 2 tersebut meninggal dunia. Oke. Oke. Gitu kan. Jadi singkatnya Pilkada Ciamis tetap berlangsung ya, Kang? Iya, tetap berlangsung, tetap berlangsung. Oke. Karena kan Hmm. kalau misalnya meninggal dunianya sebelum ditetapkan gitu kan, Hmm. Hmm. 30 hari itu bisa ini ada pergantian gitu. Hmm. Tapi kalau ini kan sudah ditetapkan sehingga emang Hmm. apalagi Hamil 2 gitu kan. Jadi nggak ada waktu lagi kan untuk Hmm. penggantian calon wakil bupati tersebut gitu kan. Oke. Karena di Oke. surat suara juga kan sudah fotonya kan sudah menyebar Oh juga iya. kan. Iya, iya, Gitu iya. Kang. Kalau saya Ya. ngelihat di pasal 54 Undang-Undang Pilkada itu memang mengatur soal penggantian calon ya, Pak ya, soal 30 hari Ya, gitu ya. Tapi itu nggak memungkinkan juga dilaksanakan sekarang ya, Pak? iya, dan itu kan untuk yang meninggal dunianya kan sebelum sebelum penetapan. Ya, ya, ya. Ya, Ada, begitu. untuk kondisi sekarang ini ada aturan hukumnya nggak sih? Untuk kondisi Ya, seperti saat ini, apakah ada dasar hukumnya untuk melanjutkan lagi kembali Pilkada Ciamis itu apa mungkin, Kang? itu di PKPU Oh, di 17 PKPU. 2024 Oke. pasal 16 dan pasal Hmm. 17 gitu kan. Hmm. Hmm. Itu dinyatakan bahwa kalau ada yang meninggal dunia, Hmm. salah satunya gitu kan, baik Hmm. wakil bupatinya atau bupatinya, Hmm. nah itu KPU wajib memberitahukan kepada pemilih di TPS, kepada masyarakat gitu kan, bahwa calon bupati atau calon wakil bupatinya meninggal dunia gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi dipastikan saya meskipun jadi nanti tuh hanya satu nama berarti ya yang eksis, Bapak Herdiat. Iya, kalau kalau di surat suaranya kan tetap Iya, tetap tetap ada. Hmm. satu pasang kan, tetap Tetap dua-duanya satu. karena kan nggak Oke. memungkinkan juga untuk di ini kan, Hmm. untuk dicoret Hmm. kan. Oke. Cuman yang jelas masyarakat harus diberitahukan gitu kan bahwa Hmm. Hmm. wakil bupatinya meninggal dunia gitu. Hmm. Jadi seperti itu kan. Oke. Nah, Karena itu sekarang tapi sebenarnya waktu di pemilih juga sempat kejadian hmm. kejadian Hmm. yaitu terkait dengan pemilihan Hmm. anggota DPR RI kalau nggak salah itu kan. Iya, 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 DPR iya. RI itu ada DPRD provinsi. Hmm. Hmm. Sudah ditetapkan, sudah menjelang mau pemilihan, ada Hmm. yang meninggal dunia kan calegnya Hmm. gitu. Dan itu kan Oke. tidak memungkinkan untuk pergantian kan, sehingga kita Hmm. memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Oke. Tetapi Hmm. kalau ketika ada yang mencoblos yang bersangkutan kan tetap sah gitu kan, dan itu Oke. suaranya dimasukkan ke partai politik kalau pas Hmm. pemilu kan, Pas pemilu. Oke, oke. gitu. Oke. Nah, kalau yang sekarang kan ya meskipun nanti ada yang mencoblos almarhum gitu kan, Hmm. Hmm. Pak Yana, tetap kan dianggap sah juga gitu kan. Oke, dianggap sah. Oke, oke. Jadi yang pasti saya perlu penegasan lagi, Pilkada Ciamis tetap digelar 27 November. Iya, tetap tetap Oke, berlanjut, tetap ya. oke. Nanti untuk penentuan penggantinya bagaimana, Kang? Di skema seperti apa mungkin?
Nah itu nanti kan dilakukan pasca pemilihan kan. Dan itu kalau misalnya yang menangnya Hmm. calon, nanti kan dari tim pemenangan, tim koalisi nanti kan mungkin akan berembuk gitu kan, siapa yang akan menggantikan Oke. wakil bupati tersebut yang meninggal dunia. Oke, Itu oke, oke, oke. Terakhir Kang, bagaimana kondisi Ciamis sekarang Kang soal persiapan H-2 berarti Kang? Teman-teman KPPS, PPS gitu? Persiapan kita sudah hampir 100% gitu kan. Kita tinggal nanti di H-1 mungkin pertama pembuatan TPS, dan sebenarnya pembuatan TPS dari sekarang juga udah ada yang mulai dilakukan gitu kan. Dan pergeseran itu kotak suara dan surat suara dan logistik dan yang lain-lain itu dari PPS ke TPS. Itu yang akan dilakukan di H-1. H-1. Jadi intinya hampir udah 90%-an lebih lah. Oke. Untuk pilkada calon tunggal itu berarti si calon ini harus menang 50+1% ya Kang? Ya, Oke. itu untuk pilkada calon tunggal. Karena nanti kan akan berhadapannya kan dengan kolom kosong kan. Jadi Ya, nanti kolom kosong. Pak direkap TPS nanti kan akan dihitung berapa pemilih yang mencoblos kolom kosong, berapa pemilih yang mencoblos calon kan. Nanti akan direkap. Nah, pemenang itu harus 50% plus 1 dari jumlah pemilih yang datang ke TPS. Jumlah partisipasi masyarakat yang datang ke TPS gitu Kang. Bukan dari DPT, bukan. Ya, baik. Oke, baik Pak Muharam, anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ya, Pak. Siap. Hatur nuhun pisan waktunya sudah bergabung. Kami turut berduka cita atas kepergian Bapak Yana Deputra. Mudah-mudahan amal baiknya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Oke, mangga. Oke, Tribuners, bersama saya saat ini sesaat lagi akan tergabung dengan Bapak Samsul, anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis. Selamat siang, Bung Samsul, apa kabar? Selamat siang, baik Kang Mega. Bagaimana Ciamis pengawasan pilkada? Ya, kita sebagai Badan Pengawas Pemilu akan terus dan memastikan melakukan pengawasan, baik itu langsung ataupun melekat, sampai kita melakukan pengawasan dan mengawal hak suara masyarakat Duta Targal Ciamis sampai nanti rekap di tingkat provinsi. Oke. Nah, ini dengan kondisi sekarang nih, apa peran Bawaslu dalam konteks ada Pak Yana mungkin berpulang gitu kan? Bagaimana Bawaslu menanggapi hal itu kan? Secara hukum atau bagaimana? Intinya dan dipastikan bahwa Bawaslu akan terus dan tetap melakukan pengawasan. Itu kan terkait hal teknis, regulasinya ada di penyelenggara teknis yaitu KPU, dan kita sebagai pengawas pemilu akan tetap melakukan pengawasan bagaimana penyelenggaraan pelaksanaan pilkada serentak ini sesuai dengan regulasi. Sesuai regulasi berarti tetap berlanjut ya pilkada Ciamis? Lanjut Kang. Oke. Ada. Karena tadi disampaikan oleh KPU, oleh Kang Muharam itu kan tadi bagaimana KPU akan melakukan pengumuman serta pasangan calon ketika ada salah satu pasangan calon yang meninggal, itu memang benar tetap dilanjutkan pemilihannya dan menyatakan bahwa salah satu pasangan calon yang masih ada itu merupakan pasangan calon pemilihan, dinyatakan sebagai pasangan calon pemilihan. Dan kami pun akan memastikan melakukan pengawasan bahwa KPU benar tidaknya melakukan pengumuman sampai ke tingkat nanti di TPS. Oke. Ada apa? Ada langkah-langkah khusus nggak menghadapi kondisi yang tidak normal seperti ini mungkin, Pak Samsul? Kalau langkah khusus tidak ada, karena ini kan merupakan sudah menjadi tugas, tupoksi dan kewajiban sebagai pengawas pemilu. Intinya kami sudah memberikan instruksi kepada jajaran pengawas di tingkat ad hoc
tetap lakukan pengawasan sesuai dengan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, Kang. Oke. Ini terakhir, Kang. Ini bagaimana kan sekarang memasuki masa tenang, memasuki apa ada bedanya nggak sih masa tenang di daerah yang pilkadanya calonnya lengkap dengan pilkada yang calon tunggal? Gitu. Apakah ada ancaman-ancaman seperti money politik atau bagaimana gitu? Mungkin dengan kita melihat di lapangan money politik dengan salah satu pasangan calon ini memang agak berkurang ya, Kang, potensinya. Nah, tapi bagi kami kesulitannya itu dengan Ciamis itu dengan hadirnya satu pasangan calon ini menjadikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu semakin kompleks gitu, Kang. Karena dengan satu pasangan calon ini regulasinya itu tidak diatur secara rigid gitu, Kang. Itu mungkin hambatan bagi kami pengawas pemilu di Kabupaten Ciamis dengan adanya satu pasangan calon. Pengawasan kita semakin kompleks dengan regulasi yang tidak mengatur secara rigid, banyak kekosongan hukumnya. Seperti itu mungkin. Tapi sudah ada temuan-temuan money politik serangan pajar kah? Belum ada, Kang. Belum ada. Atau mungkin ada semacam ajakan-ajakan untuk apa namanya? Tidak mencoblos gitu? Kita pastikan di masa tenang ini selama 3 hari kita terus melakukan pengawasan, patroli pengawasan di masa tenang dan memastikan bahwa dugaan-dugaan pelanggaran seperti money politik, adanya intervensi ataupun ancaman untuk misalkan untuk tidak datang ke TPS atau ancaman intervensi untuk memilih salah satu pasangan calon, itu mitigasi, kita sudah memitigasi dari awal terkait TPS rawan di mana gitu kan. Nah, kita sudah melakukan pencegahan sebelumnya, kan. Oke, baik Mas Samsul, terakhir penegasan lagi. Jadi Pilkada Ciamis meskipun Cawagupnya meninggal tetap sesuai regulasi digelar 27 November ya? Tetap, Kang. Jadi kalau saya melihatnya sesuai dengan Undang-Undang 2016 bahwa itu kan terdapat di pasal 54 tepatnya ayat 7 dan ayat 8 tadi yang disampaikan oleh KPU bahwa pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Ciamis tetap dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman, Pak Kurnia Muharam Kurnia Derajat dan Pak Samsul Marif dari Bawaslu atas waktunya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk warga Ciamis yang akan menghadapi masa pilkada 27 November. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.